kimia dulu secara umum, baru bisa masuk ke materi tekban yang kedua ini gitu. Ntar saya share screen dulu materinya. Yang pertemuan pertama kita ngebahas apa kemarin? Ada yang ingat? Lupa, tentang bahan ya, tentang bahan secara umum. Bahan-bahan yang di kelautan itu bahannya contohnya apa saja secara umum, terus teknologi pengolahan bahannya seperti apa yang akan kita bahas di semester ini, di satu semester ini. Nah, saya matikan dulu, saya share screen. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh struktur atom terhadap kekuatan bahan. Jadi masih ada kaitannya dengan pertemuan yang kemarin waktu pertemuan kimia. Jadi ini lanjutannya. Jadi nggak perlu jelaskan ulang gitu loh saya. Sudah muncul ya slide-nya? Hah? Sudah muncul, Bu. Muncul, Bu. Nah, kemarin kita sudah sedikit membahas tentang struktur atom dari penemuan beberapa peneliti, mulai dari Dalton, Bohr, mekanika kuantum itu. Terus kemudian kita sudah sedikit juga membahas tentang konfigurasi elektron, walaupun belum detailnya depan ya. Nah, semua yang kita bahas kemarin itu ada kaitannya dengan bahan tentunya. Kenapa? Karena dari konfigurasi elektron, dari susunan elektron, dari elektron valensi yang kita bahas kemarin. Apa elektron valensi kemarin? Apa ya elektron valensi ya? Kulit paling luar. Elektron terluar ya. Elektron valensi itu elektron terluar. Elektron terluar yang berada di kulit terluar dari atom. Ini siapa yang jawab ya? Suaranya siapa ya tadi ya? Amir Hasan, Bu. Oh, Amirul Hasan kan ya, oke. Jadi elektron valensi itulah yang berpengaruh kuat terhadap ikatan dalam atom. Yang pada akhirnya karena atom itu adalah penyusun dari suatu materi, penyusun terkecil dari suatu materi, otomatis ikatan yang terjadi antar atom dengan atom lainnya itu akan berpengaruh terhadap ikatan bahan secara umum, artinya ikatan yang terjadi antara atom dengan atom dalam suatu bahan, yang pada akhirnya itu akan berpengaruh pada kekuatan apa? Kekuatan bahan itu sendiri. Misalnya besi, ada Fe di situ. Misalnya air ya, kalau selain bahan dalam tanda kutip selain bahan material, yang berpengaruh terhadap bahan material kan air, yang menyebabkan korosi, yang menyebabkan tekanan, gelombang. Kalau di laut itu kan air ya, yang berpengaruh, yang harus kita cek kalau kita melakukan reklamasi itu adalah bagaimana kondisi gelombangnya. Sekali lagi kondisinya adalah air. Bagaimana air itu mempengaruhi. Nah, otomatis salah satunya kita juga memahami bagaimana sih pola ikatan yang ada dalam air gitu. Itu juga salah satunya. Terus ikatan pada bahan-bahan logam itu ikatannya seperti apa? Itu kalau ikatan terkait logam atau kristal akan kita bahas pekan depan. Kali ini kita ngebahas ikatan yang terjadi secara umum. Nah, ini gaya ikat ya. Jadi gaya ikat atau ikatan itu gaya yang menyebabkan sesuatu itu berikatan. Nah, itu gaya yang menyebabkan dua atom menjadi terikat. Gaya ini terbentuk jika terjadi penurunan energi sehingga keduanya saling mendekat. Biasanya, saya akan bahas lagi tentang suami istri ya. Saya analogikan terkait dengan hubungan suami istri. Artinya antara dua orang gitu, antara dua lawan jenis. Seseorang itu bisa menikah, itu kan masing-masing punya ego ya. Si istri yang sebelumnya adalah perempuan biasa, dia punya ego sendiri. Si laki-laki juga punya ego sendiri. Nah, mereka harus menurunkan egonya masing-masing. Dalam hal ini menurunkan energinya masing-masing sehingga mereka bisa saling mendekat, bisa saling bersatu. Nah, itu fungsi dari
analogi dari gaya ikat itu. Sama dengan kalian berteman pun seperti itu, teman dekat, teman yang awalnya jauh kemudian dekat, otomatis kan di antara teman dekat itu pasti di antara mereka hubungan yang terjadi antara mereka itu terjadi yang namanya mereka menurunkan ego masing-masing atau menurunkan energi masing-masing untuk bisa bersahabat dekat, bersahabat baik gitu. Jadi tidak saling mengandalkan ego. Kalau saling mengandalkan ego, maka yang terjadi dia tidak akan bisa berikatan, tidak akan bisa bersahabat, tidak akan punya teman gitu ya, namanya kalau egois. Jadi seseorang yang punya energi ekstra tidak bisa menurunkan energinya, artinya tidak bisa menurunkan egonya, nah itu susah untuk punya teman. Pengibaratannya seperti itu ya. Jadi di dalam atom pun yang terkecil dalam tubuh kita juga ada atomnya. Itu juga berlaku hal yang sama seperti perilaku manusia secara umum. Seperti itu. Nah, untuk ikatan, sampai di sini paham ya konsep terjadinya ikatan itu seperti apa? Nah, jadi seperti itu. Konsep secara umumnya terjadi penurunan energi sehingga saling mendekat-mendekat. Nah, kalau sudah jaraknya dekat, maka daya tariknya juga kuat. Gitu. Di sisi lain, kalau di dunia nyata gitu, di dunia nyata orang yang low profile dalam artian energinya, dia menurunkan energinya, bukan berarti dia uh, rendah gitu, rendah dirinya, enggak. Tapi dia berusaha untuk menurunkan egonya, maka orang akan lebih banyak dekat sama dia, sehingga daya tariknya dia itu lebih kuat. Kalau lebih dekat kan akan cenderung lebih kuat gitu daya tariknya. Tuh. Nah, untuk ikatannya sendiri ada banyak jenis ikatan. Ada ikatan primer, itu ikatan yang kuat. Ada ikatan sekunder, ikatan yang nggak lemah banget sih, cuma memang lebih lemah dibandingkan dengan ikatan yang primer. Ada yang tahu ikatan kovalen itu apa? Kemarin sempat saya singgung, ikatan ion ya yang sempat saya singgung. Ada yang ingat kemarin saya singgung ikatan ion itu, saya mencontohkan Hasan dan Ubed kemarin, pertemuan kimia kayaknya. Ada yang ingat saya mengibaratkannya seperti apa? Melengkapi. Melengkapi. Satu memberi, satu Satu memberi terus yang satu menerima. ingat ya, Hasan soalnya yang jadi contoh ya. Iya. Jadi tadi Vina mau ngomong apa ya? Ayo Vin, silakan Vin. Iya, seperti itu Bu, seperti yang dikatakan Amir. Oh, Amir. Ya, Amir. Nah, ya, jadi ikatan ion. Ikatan ion itu seperti yang kemarin saya ibaratkan contohnya Hasan dan Ubaid. Misalnya Hasan kemarin punya motor, tapi dia tidak punya helm, sedangkan Ubaid punya helm. Dan mereka mau jalan bareng. Terus si Ubaid akhirnya mengikhlaskan itu helm, karena kalau dari sisi melepas pasti lebih mudah Ubed melepas helmnya daripada Hasan melepas sepeda motornya. Jadi Ubed mengikhlaskan helmnya dikasihkan ke Hasan, jadilah mereka keboncengan, jalan bareng gitu ya. Itu namanya transfer elektron. Jadi ada yang menerima, ada yang memberi. Yang menerima otomatis yang kekuatan elektronegatifannya lebih besar, yang lebih negatif, yang lebih besar, yang lebih butuh ya. Artinya dia susah untuk melepas. Ya. Contohnya tadi yang tadi Hasan, saya bilang Hasan itu kan Hasan pasti lebih susah untuk melepas motornya. Nah, kalau Ubed dia lebih, karena dia sedikit yang dia punya, dia lebih ikhlas gitu karena nilainya juga nggak terlalu besar. Jadi lebih elektropositif. Di dalam sebentar ya, di dalam sistem periodik yang lebih mudah melepas itu yang lebih positif. Nah, dalam periodik unsur, kalian nanti download aja ya sistem periodik unsur atau bisa ngeprint. Golongan 1A, 2A, 3A sampai 4A itu lebih positif. Tapi yang paling positif adalah yang kiri.
yang kiri ya, yang H, lebih positif. Semakin ke kanan itu semakin negatif. Jadi yang paling negatif ini adalah yang 7A. Artinya kalau disuruh ngelepas, 7A itu paling sulit. Aku mau nerima aja, aku tidak mau ngelepas. Paham ya? Jadi lebih elektronegatif. Kalau semakin ke kanan, semakin ke arah angka 7A ini semakin negatif. Jadi mulai dari 5A, 6A, 7A itu sudah semakin pelit. Dalam artian dia lebih mudah untuk menerima dan lebih susah untuk melepas. Sementara yang 1A, 2A, 3A ini cenderung mudah melepas. Jadi lebih elektropositif. Kalau diurutkan yang paling positif jelas yang H, karena dia paling mudah sekali, dia cuma punya 1 elektron. Jadi kalaupun mau dilepas ya wes aku ikhlas banget. Nah yang 2 mudah, yang 2 ini punya elektron valensi 2. Lebih mudah juga melepas kalau ada yang butuh, tapi masih lebih ikhlas yang H. Saya tanya ya, misalnya kalian punya uang, ibaratnya kalian punya uang 1.000, posisi H ini punya uang 1.000, yang 2 ini punya uang 2.000, yang ini 20.000 kali ya, ini 10.000, 20.000, ini 30.000 dan seterusnya sampai 70.000. Kira-kira kalau kalian mau bersedekah, yang kalian kalian bersedekah, kalian mudah melupakan bahwa kalian sudah bersedekah kalau kalian mengeluarkan jumlah yang mana? Jumlah yang 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, atau 70.000. Yang sering diingat-ingat yang mana kalau bersedekah? Misalnya sedekah 10.000 dengan 70.000, yang kira-kira paling kalian ingat itu yang sedekah yang mana? Kalau yang diingat biasanya yang besar, Bu. Nah, yang besar kan? Yang besar. Artinya yang besar ini bukan tidak ikhlas. Kepikiran lah gitu ya, berat. Awalnya kan berat untuk mengeluarkan itu. Artinya ikhlas itu belum tentu rela ya. Artinya awalnya tidak rela, tapi karena kalian paham konsep sedekah, kalian berusaha mengikhlaskan walaupun dalam hati tidak rela gitu. Nah, sama dengan kalian BAB. Kalian apakah ingat BAB saya tadi jam berapa? Kemarin saya BAB berapa kali? Terus tadi mohon maaf ya, agak ini sedikit. Misalnya bentuknya kayak apa? Kalian pasti kan akan melupakan itu kan, tidak akan kepikiran, eman banget saya tadi BAB, harusnya tidak saya keluarkan. Enggak kan? Karena seperti kayak kurang berharga gitu ya. Jadi kalian mudah untuk melepaskan dan tidak mengingat-ingat lagi. Itu sama dengan ini. Jadi karena ini lebih kecil, yang dia punya elektron valensinya karena lebih kecil sehingga dia lebih mudah melepas. Yang H ini mudah melepas. Yang 2A mudah melepas juga tapi masih lebih positif yang H, lebih mudah melepas yang H. Nah, sedangkan yang F karena ini banyak elektron valensinya ada 7. Nah, ini yang paling susah untuk melepas. Dia cenderung menerima. Jadi yang saya kasih tanda negatif ini 5A, 6A, 7A kecenderungannya adalah menerima. Gitu. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi sama dengan ikatan ion itu satunya melepas, satunya menerima. Contohnya saja misalnya kayak NaCl. Na itu golongan 1. Ya, Na itu golongan 1, 1A. 1 itu cenderung melepas seperti yang tadi kita bahas ya. Nah ini, Na di sini. Na cenderung melepas. Sedangkan Cl itu susah untuk melepas, dia pengen menerima. Dan pas banget Na itu punya 1 elektron yang mau dilepaskan, dan Cl itu butuh 1 supaya jadi 8. Paham ya? Kan ikatan itu suatu unsur atau dari 2 atom yang berbeda berikatan adalah ingin stabil. Dan kestabilannya itu diperoleh ketika mereka memiliki elektron valensi yang sama dengan gas mulia. Jadi ini akan stabil kalau dia ketambahan 1 elektron, jadi 8. Ini O misalnya, akan stabil kalau ketambahan 2 elektron, jadi 8A. N akan stabil kalau ketambahan dapat sumbangan 3 elektron sehingga menjadi 8, kayak gitu. Jadi semua unsur yang berikatan
atom yang berikatan membentuk suatu unsur atau senyawa itu, dia akan membentuk kondisi di mana membuat dia stabil. Gitu. Jadi hidup kita pun dalam rangka agar hidup kita stabil kan gitu. Sama dengan atom yang membentuk senyawa tadi. Jadi NaCl dalam kasus NaCl Na itu melepas satu, kelebihan satu, Cl butuh satu, sehingga mereka saling memberi. Na memberi, Cl menerima. Jadi istilahnya serah terima elektron di situ, serah terima. Nah, sedangkan kondisi ikatan kovalen itu misalnya tadi helm sama apa tadi? Helm sama motor tadi ya. Jadi Ubed itu nggak mau mengikhlaskan helmnya, tapi dia cuma minjemin gitu, saling minjemin. Jadi pemakaian bersama, sharing elektron. Jadi Ubed punya helm 2, Hasan punya motor 1, dipakai bareng, tapi saling pinjam, bukan diserahkan, bukan menjadi hak miliknya Hasan tuh helm. Dan itu ikatan kovalen. Biasanya ikatan kovalen itu terjadi antara yang sesama pelit, dalam tanda kutip, yang sama-sama ke arah negatif ya, yang ke elektronegatifannya cukup tinggi. Misalnya ini, misalnya C dan O. Ini memang lebih positif, tapi dia mendekati ke arah negatif. Ke elektronegatifannya atau jaraknya, intinya jaraknya itu cukup dekat. C dan O kan jaraknya cukup dekat. Sisi ke elektronegatifannya itu jaraknya cukup dekat. Itu yang menyebabkan dia terbentuk ikatan kovalen. Biasanya kalau ditandai oren ini adalah yang non-logam. Ikatan kovalen biasanya terjadi antara non-logam dan non-logam, seperti SO2, CO2 gitu. Terus NO3 itu biasanya ikatan kovalen. Yang ikatan ion, misalnya HCl, HF, CaCl2, MgCl2 itu ikatan ion. Pokoknya antara yang elektropositifnya besar dengan yang elektronegatifnya besar. Yang positifnya besar, yang negatifnya besar. Tapi kalau yang sesama mendekati negatif, elektronegatifannya mendekati ini, dia cenderung membentuk ikatan kovalen. Nah, itu untuk ikatan kovalen dan ikatan ion. Ada yang mau disampaikan dulu? Nggak ada? Enggak ada, Cak. Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada ikatan primer yang ketiga yang cukup kuat itu adalah ikatan logam atau metal. Biasanya ikatan logam atau metal itu muatannya positif-positif, berkerumun, bergerombol gitu, terus di sekelilingnya ada muatan negatif atau elektron yang bergerak bebas. Jadi dia bergerak bebas, tidak tidak berarah. Kalau ikatan ion itu kan berarah. Nanti coba saya jelaskan di belakang terkait berarah dan tidak berarah. Nah, karena ini seperti lautan elektron yang mengelilingi pemuatan yang positif, jadi ini juga yang menyebabkan ikatan logam itu cenderung kuat. Ikatan logam cenderung kuat. Nah, ikatan yang selanjutnya yang kuat juga, tapi memang tidak sekuat ikatan yang sebelumnya, itu ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini ikatan yang terbentuk antara hidrogen dengan O, hidrogen dengan N, dan hidrogen dengan F. Kenapa? Karena H ini kan paling ujung kiri ya. Kalau di periodik unsur tuh paling kiri, paling elektropositif. Nah, sedangkan O, nah ini ya, O, N, F itu elektronegatif, jadi negatif. Jadi ikatan hidrogen itu ikatan antara H dengan N, dengan O, dengan F, ikatan hidrogen, dengan yang negatif-negatif itu.
Nah, ini contohnya ya. H, ini H2O. Ada H2O, H, O, H, H, O, H gitu. Ini ikatan hidrogennya. Ini mirip ikatan van der Waals. Nanti sekalian nyambung ya. Kenapa sih kok ikatan van der Waals? Karena kan ini ikatannya, kalau yang atas ini ya. Nah, yang saya lingkari biru ini dengan ikatan H yang saya, sebentar. Tuh udah jelas. Nah, yang saya lingkari biru dengan yang saya kotakin kuning, udah jelas ya. Sebentar. Nah, nanti deh. Yang saya lingkari dengan warna biru ini, itu ikatan hidrogen yang ikatan molekulnya, ikatan antar molekul, ikatan satu molekul. Jadi H dengan O satu molekul, sedangkan H dengan O yang kuning ini itu antar molekul H2O dengan antar molekul H2O, terus ini hanya berikatan dengan O di sini. Nah, ini ibaratnya itu ikatan antar tetangga, jadi dia kena imbasnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Sudah ya, sudah bayar. Nah, sebentar intermezzo, ada iklan. Ini yang kuning, yang saya kotakin kuning, itu ikatan antara H dengan O, apa sih namanya, di luar molekulnya, antar molekul. Kalau ini satu molekul kan, H2O molekul 1, molekul H2O2, molekul H2O yang ketiga, molekul H2O yang keempat. Nah, antar molekul itu ada ikatan hidrogen. Kalau ini kan kovalen tadi, yang H dan O dalam satu molekul ya. Paham nggak? Nah, dalam satu molekul tadi, antara H dan O ini kan ikatan kovalen. Nah, sedangkan ikatan hidrogen itu adalah ikatan antar molekul. Contohnya gimana ya? Ikatan antar tetangga intinya. Karena dalam rumah tangga itu, rumah tangga lagi. Jadi, kalau antara suami dan istri misalnya ya, ada suami dan istri dalam satu molekul, ibaratnya dalam satu rumah tangga. Mereka ada ikatan kovalen, misalnya ada beberapa yang ikatan ion, ada beberapa yang ikatan kovalen. Jadi ya, misalnya kayak baju gitu ya, kan itu ikatan kovalen berarti bukan menjadi hak milik, tapi kalaupun dia butuh pinjem gitu, misalnya bukan jadi hak milik. Nah, artinya ikatan antar molekul ini ada pengaruh dari tetangga gitu loh. Ada daya tarik tetangga misalnya yang mempengaruhi si O dan si H. Kenapa kok bisa tertimbul daya tarik kayak gitu, daya imbas? Karena ini O itu sangat elektronegatif. Sedangkan H itu elektropositif. Artinya yang saling bertolak belakang biasanya positifnya positif satu, dia cenderung ingin melepas, terus yang satu ini menangkap ya, yang O gitu. Jadi ada ikatan imbas gitu ibaratnya. Makanya titik-titik kan di sini ikatannya itu titik-titik. Jadi ikatan antar molekul, bukan ikatan dalam satu molekul. Kalau ikatan dalam satu molekul, tadi ada ikatan ion, ada ikatan kovalen. Sedangkan antar molekul ini, itu ada ikatan hidrogen. Kenapa kok cenderung lebih lemah daripada ikatan kovalen atau ikatan ion yang sebelumnya? Karena ini kayak imbas. Ketika dia bergerak, misalnya dalam larutan gitu ya, dalam air gitu ya, yang kokoh akan kemana-mana bersama-sama kan, ini ya, ikatan kovalen ini. Nah, sedangkan ikatan imbas ini kan dia nanti bisa berpindah H ini berikatan dengan O yang di sini gitu loh.
atau H yang di sini berikatan dengan O yang di sini gitu. Makanya ikatannya cenderung lemah. Karena ikatan imbas kayak ikatan imbas itu saya bilang ikatan pengaruh tetangga. Sesekali aja nggak akan permanen gitu. Itu ikatan hidrogen yang H dengan O sama dengan H dan N. Ini juga H dan N, terus H dan F. Nah, ketiganya ini sama-sama mempunyai pengaruh yang luar biasa juga terhadap ikatan antar molekul tadi. Nah, pertanyaannya sekarang saya sudah sampaikan ya, dalam periodik unsur O itu golongan berapa, N itu golongan berapa, F itu golongan berapa. Dan otomatis yang mempunyai daya tarik yang luar biasa itu yang paling kiri dengan yang paling kanan. Yang paling ujung dengan paling ujung, yang paling elektronegatif dengan yang paling elektropositif. Itu yang memiliki daya tarik yang besar, artinya kekuatannya juga besar. Nah, sekarang sudah paham belum? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang kalau paham coba saya kasih poin, kalau bisa menjelaskan saya kasih poin tambahan 10. Yang lebih kuat mana? Ikatan antar molekulnya HF, ikatan hidrogen HF, atau ikatan hidrogen HO, atau ikatan hidrogen HN? HF. Siapa? Hasan ya? Kenapa kok Iya, Hasan? Bu. Karena itu yang paling kiri, F paling kanan. Lebih apa tuh? Berarti lebih apa? F itu berarti lebih negatif gitu ya? Lebih elektronegatif. Ya, Terus yang lebih kuat yang kedua setelah HF apa? HN. HO. HO. HF, HF, HO, terus baru HN. HN. Nah, saya tampung dulu. Yang lain ada pendapat lain? Atau sama dengan Hasan? Sama, Bu. Sama. Jadi, ini Hasan tadi yang jawab ya. Jadi yang paling elektronegatif, yang paling negatif di sini adalah yang F, kemudian O, N. Jadi benar jawabannya Hasan, yang paling kuat ketika mengalami ikatan hidrogen itu adalah yang paling kiri dengan yang paling kanan. Nah, di sini H dengan F, baru H dengan O, H dengan N. Tuh, ya. Yang paling memiliki daya tarik yang besar. Oke, terima kasih Hasan sudah membantu menjawab. Nah, ini yang van der Waals tadi ya, yang van der Waals tadi saya ulangi, saya menyebutnya pengaruh tetangga sesaat. Karena tidak permanen dia. Kenapa sih bisa terjadi kayak gitu, Bu? Ya, karena ada daya tarik tadi. Daya tarik itu kan antara negatif dan positif, antara laki-laki dan perempuan. Yang mengalami keanehan atau anomali itu adalah ketika negatif dan negatif atau positif dan positif. Lesbi atau apa satunya tuh? Lesbi sama apa satunya ya? Homo, Bu. Ya homo, lesbi sama homo itu kan tidak normal. Yang normal itu positif, yang misalnya positif atau laki-laki masih lebih tertarik kepada yang negatif atau perempuan. Itu daya tariknya. Nah, timbulnya van der Waals ini karena memang ini mungkin fitrah ini ya, fitrah di bumi itu dibuat seperti itu ya. Untuk mengendalikan agar manusia itu menjaga apa ya, menjaga dirinya dengan keimanan, bisa jadi agar tidak terpengaruh dengan tetangga walaupun hanya sesaat. Nah, van der Waals ini ikatan yang termasuk ikatan hidrogen tadi yang kena imbas ini loh. Yang kena imbas ini, imbas karena ada pengaruh dipol atau kutub negatif dari tetangga walaupun hanya sesaat. Saya bilang tetangga. Jadi kepolarannya itu ada yang kepolaran atau kutub polar itu kutub ya. Pol dari pol, kata pol. Mereka tertarikan itu muncul karena di satu sisi ada yang kutub negatif, yang satunya ada kutub positif. Kalau kutub positif saling tolak menolak, negatif dan negatif saling tolak menolak. Nah, terkait dengan kepolaran van der Waals ini, dia tidak permanen ya, induksinya atau pengaruhnya tidak permanen.
Nah, kalau kepolaran permanen itu terjadi akibat kepolaran ikatan dalam molekul, bukan antar molekul gitu. Itu secara umum terkait dengan imbas mengimbas. Nah, ini. Nah, nih HCl ini kan ikatan dalam molekulnya ya. Ikatan dalam molekul. Nah, sedangkan ini ikatan dalam antar molekulnya. Ini yang van der Waals itu yang ini. Nah, ini kutub positif, kutub negatif. Nah, kalau penulisan apa namanya? Penulisan senyawa, tanda panahnya itu mengarah ini. Tanda panahnya antara H misalnya ke Cl, itu tanda panahnya mesti mengarah kepada yang lebih negatif. Misalnya sini HCl, terus atau BE, L2 misalnya. Nah, itu pasti dia mengarahnya ke yang lebih negatif. Bukan terbalik. Panahnya bukan dibalik, tapi mengarahnya pasti ke yang lebih negatif. Jadi kayak HCl. Nah, panahnya berarti dia maksudnya lebih tertariknya tuh. Kalau terdorong, dorongannya itu mesti ke yang lebih negatif. Yang mendekat duluan gitu loh, yang kecenderungannya untuk mendekat duluan itu adalah yang dari H ke Cl. Karena yang lebih negatif. Jadi ke arah yang lebih negatif. Ke arah yang lebih banyak elektronnya. Karena yang lebih negatif kan berarti lebih banyak elektronnya. Nah, posisi panah itu ke arah yang lebih banyak elektronnya. Seperti ini, BeCl2. Elektron Be kan cuma 2. Tahu dari mana Bu elektron valensinya kok 2? Karena dia termasuk golongan 2 nih. Diingat-ingat, sekali lagi saya ulangi lagi. Elektron valensi itu bisa kalian lihat dari di mana dia berada golongannya. Elektron valensi Be, karena dia berada di golongan 2, berarti elektron valensinya 2. Elektron valensi itu adalah elektron yang berada di kulit terakhir. Boron, karena dia berada di golongan 3, maka elektron valensinya atau elektron yang berada di kulit terluar itu adalah jumlahnya 3. 4A, contohnya C, dia memiliki elektron valensi 4. Karena berada di golongan 4, gitu cara mudahnya untuk mengetahui jumlah elektron valensi terluar. Tanpa menghitung-hitung pun langsung sudah tahu elektron valensinya ini berarti gitu, dari golongannya. Kembali lagi ke sini, Be ya tadi. Be golongan 2, Cl golongan 7. Be punya elektron 2, Cl punya elektron 7. Jadi lebih tertarik ke yang banyak elektronnya. Lebih banyak ke yang tertarik, lebih banyak ke yang banyak hartanya, tertarik ke yang banyak hartanya gitu. Ini. Dipol itu artinya pol-pol gitu, apa sih, kutub-kutub. Jadi hasil dari daya tarik ujung positif dipol yang satu ke ujung negatif dari dipol tetangga. Ini kan ibaratnya tetangga. Ini keluarga inti, ini adalah keluarga inti. Satu molekul. Nah, ini antar molekul gitu, pengaruh antar molekul atau pengaruh tetangga dalam satu RT. Itu. Nah, itu. Nah, ini juga yang menyebabkan kenapa air itu bisa melarutkan garam. Tadi terkait dengan ikatan hidrogen tadi. Ini ya, air merupakan senyawa polar karena memiliki momen dipol, di mana atom oksigen itu cenderung bermuatan negatif dan atom hidrogen bermuatan positif. Adanya momen dipol tersebut menyebabkan molekul air dan senyawa polar lainnya saling menarik. Senyawa polar lainnya contohnya adalah NaCl. Kenapa kok polar, Bu? Karena terjadi pengkutupan. Na lebih positif dan Cl lebih negatif. Dia mengkutub ke arah Cl ya. Intinya beda ke elektronegatifan. Kalau beda ke elektronegatifan itu biasanya polar senyawanya. Nah, tapi kalau yang disebut dengan nonpolar itu contohnya unsur yang sama contohnya H2, itu kan unsurnya sama. Jadi kan nggak ada pengkutupan karena sama-sama elektropositif, jumlahnya juga sama.
Itu biasanya nonpolar. Termasuk minyak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di belakang ya terkait polar nonpolar. Tapi yang jelas dalam konsep larutan yang terjadi konsepnya adalah like dissolve like. Jadi otomatis yang polar lebih suka dengan yang polar. Artinya kita berteman cenderung lebih suka dengan mereka yang nyambung sama kita ketika diajak ngobrol. Misalnya satu hobi, terus kemudian satu kesukaan kayak gitu-gitulah. Terus satu jurusan kan biasanya lebih dekat, lebih bisa melarutkan, lebih bisa bercampur gitu loh dibandingkan dengan yang tidak satu jurusan, dibandingkan dengan yang tidak satu hobi, tidak akan nyambung, tidak akan bercampur. Contohnya apa? Contohnya adalah minyak dan air. Air itu bersifat polar. Air itu H2O. Kalau minyak itu macam-macam. Yang jelas golongan benzena itu ya CH4. Dan sifatnya itu nonpolar. Nanti akan dijelaskan di belakang gimana cara membedakan dari strukturnya mana yang nonpolar, mana yang polar. Tapi secara umum apapun yang bisa larut dalam air berarti dia polar karena air itu sifatnya polar. Nah, untuk mengetahui polar enggaknya nanti saya kasih contoh di bawah. Nah, ini. Nah, ada lagi yang mau jawab? Please, banyak. Saya kasih poin 10 juga. Bentar. Nah, pertanyaannya ini. Kenapa ikatan H dan O pada H2O tidak garis lurus? Tidak garis lurus HOH gitu. Tapi yang terjadi seperti ini. Bukan seperti ini, tapi seperti ini. Ada yang bisa menjawab kira-kira kenapa sih kok ikatan H2O seperti ini yang menyebabkan dia akhirnya seperti ini ya, yang akhirnya dia polar. Kenapa kok nggak seperti ini sih gitu? Ada yang bisa jawab? Halo? Ada yang bisa jawab? Ini pada tidur ya? Ada yang bisa jawab nggak? Salah, enggak apa-apa Bu ya. Tidak apa-apa. Coba aja. Karena merupakan ikatan kovalen. Mungkin. Karena merupakan ikatan kovalen. Terus yang lain? Nggak ada sudah? Menyerah? Ada Bu, Oh iya, silakan. karena Kenapa? di sekitar O ada elektron bebas Bu. Jadi H itu tertolak, jadinya bengkok. Seperti itu Bu. Gitu ya. Oke. Terima kasih atas jawabannya ya. Kalau yang jelas H dan O sama-sama ikatan kovalen baik di sini maupun di sini. Nah, jawaban Vina hampir mendekati kebenaran. Jadi karena ada PEB ya, pasangan elektron bebas di sini 1, 2 pasang. Kenapa kok bisa ada PEB? Ini garis ini itu kan berasal dari satu elektron O, dan di sini satu elektron H. Paham ya? H itu kan golongan 1. H itu golongan 1. Jadi punya elektron 1 di sini. Ting gitu. Di sini juga H punya elektron 1 di sini.
Nah, O punya elektron 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang membentuk garis itu berarti sepasang elektron. Nah, dua elektron O yang di sini sudah dipakai untuk berpasangan dengan elektron H. Satu elektron H, satu elektron H. Nah, sisanya ini menjadi elektron bebas, pasangan elektron bebas. Nah, saya mau tanya sekarang. Kalian kalau naik bis, misalnya siapa Hasan Kulkam atau Vina pulang ke Besuki, atau siapalah yang naik kendaraan ya, kalian lebih suka naik bis yang berdesak-desakan atau lebih suka naik bis yang longgar? Yang longgar, Bu. Pasti yang longgar. Kalau misalnya panas, berdesak-desakan, terus tidak ada AC bisnya, yang terjadi apa biasanya? Sesak, Bu. Sesak, Bu. Menggerutu juga kan? Kalian pasti akan menggerutu. Pasti akan apa ya, timbul di situ yang namanya ketidaksukaan gitu loh, ketidaksukaan naik bis karena sesek gitu. Nah, cenderungnya kalian lebih suka yang longgar. Tidak suka yang sempit, tidak suka ruangan yang sempit. Sama dengan O. Kalau misalnya O susunannya seperti ini, PEB-nya di sini dan di sini. Nah, ini dari sini ke sini ya. Misalnya ini ditarik garis ke atas seperti ini, maka apa itu namanya? Sudut. Bentar. Mana ya? Loh, sebentar. Nah, ini misalnya ya. Misalnya ini ada garis tegak begini antara H dan O. Ini sudutnya kan 90 derajat. Ini 90 derajat. Artinya masih sesek gitu loh, masih sesek untuk masih lebih sesek dibandingkan dengan posisi keluarga O. Misalnya ini O ibunya, ini anak-anaknya kumpul di sini semua. H ini orang lain. Nah, ini sudutnya kan lebih besar. Sudutnya ini berapa ini? Ini ke atas 90, 180. Nah, 90 lebih kalau misalnya dari sini kan 90 tambah 45. 135 derajat dari sini. Dari sini ya. Aduh. Dari sini. Kalau dari sini ya. Kalau dari sini ke sini itu kan berarti 135 derajat. Ini ke sini 135 derajat. Dibanding ini ke sini itu 90. 90 doang, sementara ini 135. Maka kalian akan milih yang mana? Menghindari terjadinya ketidakstabilan. Jadi unsur sekali lagi senyawa yang sekali lagi saya sampaikan, senyawa itu berikatan agar mereka stabil, tidak terjadi percekcokan dalam tanda kutip ya, tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi kehebohan. Nah, kalau dari dua kasus ini agar tidak terjadi kehebohan atau tanda kutip percekcokan dalam unsur atau dalam tatanan senyawa, kira-kira milih yang mana? Milih yang A atau yang B? Yang B, Bu. Yang longgar. Yang B, B. Bu. Yang Yang B. yang longgar. Yang longgar. Jadi yang sudut antara ini dengan ini lebih lebar ya, 135, ini 90 gitu. Jadi kenapa kok unsur-unsur senyawa H2O itu strukturnya kok seperti ini, bukan seperti ini. Itu alasannya. Jadi lebih ke menstabilkan diri gitu ya, menstabilkan senyawanya. Ini tadi Vina ya. Ya. Nah, kemudian ikatan berarah dan tak berarah. Nah, ikatan berarah itu maksudnya gimana? Ikatan berarah itu, gue ada telepon sebentar ya.
Sebentar ya. Guys, halo guys. Kemana guys? Lagi angkat telepon katanya. Oh, oke. Oke, saya lanjutkan ya. Maaf tadi masih ada telepon. Mana tadi? Ikatan berarah, ada ikatan kovalen, arahnya pasti ke yang arah elektronegatif. Tadi yang saya sampaikan itu yang panah-panah. Kemudian yang dipol permanen pun sama, yang tadi kena imbas tetangga itu ya. Nah, ikatan yang tak berarah itu contohnya pada logam. Kalau pada logam itu positif-positifnya kan berkumpul berkerumun, terus negatif-negatifnya juga elektronnya mengelilingi positif-positif yang ada di dalam kerumunan. Jadi dia bergerak bebas gitu kalau di dalam logam. Jadi nggak mengarah, tidak memiliki arah. Itu yang ikatan tidak berarah pada ikatan logam. Nah, ini contohnya pada HO, H2O ya. Pada H2O, terus ini pada HF. Contohnya ikatan atomnya. Yang H lebih elektropositif, yang O lebih elektronegatif. Ini juga. Yang H lebih positif. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, bentuknya kayak benzena. Cuma tetap arahnya itu dari yang positif ke yang negatif, dari H ke F. Kalau ini dari H ke O. Nah, untuk ikatan kovalen contohnya C dengan H, itu diskrit dalam jumlah maupun arah. Jadi HC itu bisa berikatan, H-nya bisa 4, C dan H ya. Di sisi lain CH3 bisa, tapi C yang satunya berikatan dengan atom yang lain. CH2 juga ada. Nah, gitu. Jadi secara jumlah, diskrit secara jumlah, artinya tidak ada kekhususan dalam masalah jumlah. Misalnya C itu selalu berikatan dengan H, itu jumlahnya H-nya selalu 4, tidak gitu. Jadi bisa CH2, tapi C itu 4 ya, tangannya itu 4. Atom elektron valensinya 4. Keluarnya 4. Jadi dia bisa berikatan itu dengan 4 atom yang lain. Nah,
Sementara di sini dia ada atom H4. Jadi dia pas berikatan dengan H. Tapi di lain waktu dia bisa saja berikatan cuma dengan H3 doang. 3H aja. Sisanya dia berikatan dengan atom lain. Itu bisa. Jadi CH3, CCl gitu. Atau CH2, CCl2 misalnya. CH3, CH2, CCl2 misalnya. Jadi itu secara jumlah itu diskrit, tidak bisa dipastikan bahwa CH itu selalu berikatan dan jumlah H-nya selalu 4, tidak. Jadi bisa CH2, CH3. Tuh. Nah, ini contohnya. CH3. Nah, C yang satu, ini kan C berarti berikatan dengan H sebanyak 3. Padahal tangannya C itu 4. Nah, tangan yang satunya dia berikatan dengan atom yang lain. Ini juga etil, isopropil, ini cabang-cabang ya. Istilahnya cabang, tidak usah dihafal namanya. Nah, kalau ini struktur C2H6. Ini kalau C ini kan, yang satu C1, ini C1 berikatan dengan tangannya C ada 4, yang C1 khusus untuk C1 tangannya yang 3 dipakai untuk berikatan dengan H, tangan yang satu untuk C. C2 dengan H yang lain sebanyak 3, nah ini untuk C juga, jadi gitu maksudnya. Jadi diskrit secara jumlah dengan CH tadi. Ini kan C2H6 berkaitan dengan H96, berarti 1C dengan 3H. Ini C3H8 gitu. Secara jumlah dia berikatan diskrit. Tidak ada pengkhususan gitu loh, tidak jelas. Tidak dikhususkan untuk satu CH3 doang. Nah, yang ini dia juga diskrit secara arah. Contohnya artinya gini. Artinya kalau C berikatan dengan atom lain, tidak selalu panahnya itu loh, tidak selalu panahnya itu mengarah kepada C. Artinya tidak selalu C di sini lebih negatif. Kalau dengan H, C memang lebih negatif sehingga arah dipolnya atau arah kutubnya itu mengarah dari H ke C. Namun di sisi lain, di ikatan yang lain, pada senyawa yang lain, contohnya CO2, C sama O lebih elektronegatif mana? Lebih negatif mana? C dan O lebih elektronegatif O. Sehingga panahnya itu kemana? Panahnya dari C ke O. Nah, panahnya dari C ke O. Sebenarnya kalau kalian ditanya lebih elektronegatif mana, kalian cukup lihat aja atom C di sini berapa sih? Atom elektron valensi berapa sih di sini? Elektron valensi C kan 1, 2, 3, 4 yang hitam nih. 1, 2, 3, 4. Elektron berarti dia golongan 4A. Elektron valensi O berapa? Lihat dari ini elektron valensi elektron terluar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 dengan 6 berarti kan di luar 4. Sementara yang lebih elektronegatif itu dalam sistem periodik unsur itu yang paling kanan. Jadi otomatis karena jelas-jelas elektron itu muatannya negatif dan O lebih banyak, jadi O itu lebih elektronegatif sehingga arah kutubnya itu dari C ke O. Panahnya dari C ke O. Nah, ini C ke O, yang ini H ke C. Jadi di sini C itu pelaku, di sini C itu jadi korban lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, artinya secara arah dia juga diskrit. Jadi tidak mesti C itu yang dituju, tapi C juga bisa yang menuju kayak gitu. Jadi C menuju O, ini H menuju C. Itu yang dituju. Kondisinya. Sampai di sini paham ya? Ini terkait keelektronegatifan. Cek aja sistem periodik unsur. Nah, terkait dengan peningkatan kekuatan ikatan, itu juga dipengaruhi dari ikatannya itu ikatan tunggal atau ikatan rangkap atau ikatan rangkap 3. Yang jelas, kalau terjadi multiple ikatan, terjadi jaraknya itu lebih pendek. Kalau multiple itu jaraknya lebih pendek, tetapi kekuatannya itu lebih
lebih tinggi. Jadi untuk apa sih namanya? Untuk mendekat, untuk melakukan ikatan rangkap, kan harus menurunkan ego sehingga lebih dekat. Kekuatan kalau sudah mendekat berarti jaraknya semakin pendek. Ini loh ya, ikatannya semakin pendek. Nah, sehingga daya tariknya pun semakin kuat, kekuatan ikatannya juga lebih besar. Ini ya, ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 3 jauh lebih pendek lagi secara jarak. Ibaratnya ini proses pengenalan gitu ya. Terus ini proses apa sih namanya? Proses apa ya kalau dalam orang biasa tuh nyebutnya orang Jawa tunangan misalnya, harus ini menikah gitu loh. Intinya jarak ini masih tidak boleh pegangan tangan misalnya. Nah, ini kan sudah boleh misalnya kalau sudah menikah. Itu contohnya. Jadi ikatan tunggal itu jaraknya itu lumayan panjang sehingga daya tariknya juga kecil, kekuatannya juga lebih kecil dibandingkan dengan yang ikatan rangkap, dibandingkan lagi dengan ikatan rangkap 3. Kok ada rangkap 3, rangkap 2? Nah, ini disesuaikan dengan elektron yang ada untuk mencapai kestabilan tadi. Jadi, ada beberapa yang melakukan misalnya kayak O2, ini berarti PeB-nya tinggal berapa, sedikit untuk mencapai kestabilan. Terus kemudian N, ada N2, ada N3 juga, tergantung dari senyawa yang mau dibentuk seperti apa. Dan itu akan mempengaruhi ikatannya. Yang jelas, elektron itu tidak akan sendirian. Jangan sampai ketika membuat senyawa seperti ini, peletakan elektron-elektron, ada satu elektron yang sendirian atau elektron radikal bebas. Nah, itu yang tidak boleh. Maka dari itu, karena tidak ingin membentuk radikal bebas, maka terbentuklah ikatan-ikatan seperti ini, ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3, seperti itu. Nah, yang terakhir untuk ini pertemuan besok ya, besok pekan depan. Atau kalau mau minggu ini juga boleh, silakan diatur hari apa untuk pertemuan ketiga. Terkait dengan atom yang berukuran sama, terus terkumpul secara kompak gitu, secara ringkas dalam sebuah ruangan yang kecil, yaitu adalah ikatan logam. Nah, untuk ikatan ini yang butuh sedikit mikir agak keras gitu ya, nanti enggak juga sih tapi karena dia ikatannya beda dengan ikatan yang sebelum-sebelumnya kita bahas. Jadi ada namanya hexagonal closed package HCP dan ada phase center cubic FCC dan ada satu lagi besok pada saat pertemuan ketiga akan kita bahas. Cuma saya mengharapkannya sih pertemuan ketiga ini walaupun permintaan saya berharapnya sebagai pengganti kedua lah kita luring karena kalau daring saya akan lebih butuh ketemu langsung agar kalian bisa paham konsep HCP, FCC itu kayak apa sih gitu loh. Bisa nggak kalau luring? Untuk ngebahas yang FCC sama HCP ini gitu. Oh, saya setuju. Bisa, Bu. Bisa ya. Terus bawa ini ya, nanti deh tugasnya saya kasih ini. Bawa apa itu namanya? Tabel. Bawa malan sama lidi. Bawa malan ya kalau bisa sih ya beda warna. Malan sama lidi masing-masing bawa malan. Kayaknya malan tuh 2000-an ya yang isinya banyak itu. Yang balan biasa aja pokoknya bisa dibentuk-bentuk. Saya terus harinya mau hari pertemuan ketiga itu mau sebenarnya kan pertemuan kedua harusnya pekan kemarin, pertemuan ketiga itu pekan ini. Terserah kalau kalian mau pekan ini juga, misalnya hari Jumat boleh, atau mau pekan depan sekalian hari Selasa aja, nggak apa-apa. Jadi nanti di belakang mungkin ada tambahan nanti ketika sudah pertemuan keberapa gitu. Mau pekan ini juga apa pekan depan? Pekan ini boleh, Bu.
Yang lain gimana? Bukan ini lagi. Kayaknya mending pekan ini, Bu. Begitu ya, hari Jumat bisa. Jumat. Bisa? Kan Insya Allah Bu bisa, Anita Bu. kapan? Kalian setelah Pak Hari ya? Nggak ada kuliah lagi, tak? Iya, Bu. Semoga nutut ya, nggak mepet Jumatan. Oke deh. Jumat ya untuk pertemuan ketiganya. Pak Hari online atau offline? Pak Hari online, Bu. Jam 8. Oh, jam 8 sampai jam 10.30 ya? 9.30. 9.30. Oh iya, Iya, dah Bu. setelah Pak Hari. Oke, boleh. Setelah Pak Hari ya, kita bahas yang ini. Pada kristal ya, ikatan pada kristal padat. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampai di Belum sini ada. belum ada, Bu. Oke, kalau setelah ini ternyata ada kebingungan, silakan ditanyakan ya, nggak usah sungkan. Baik, Belum Bu. menumpuk. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmunya bermanfaat dan tidak menguap, tapi ini otak gitu ya. Insyaallah itu dari saya. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas kimianya ya. Baik, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.